Selamat pagi juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy M20. Sebuah HP Samsung ketika terkunci dengan akun Google atau FRP dan belum ada koneksi internet, maka notifnya seperti ini ya. Untuk itu langkah yang harus kita ambil pertama kali adalah tentunya klik OK dulu. Kemudian kita koneksikan ke jaringan internet, bisa menggunakan kartu data, bisa juga menggunakan koneksi jaringan internet WiFi. Disarankan menggunakan internet WiFi supaya lebih stabil ya. Jadi proses bypass FRP nantinya akan lebih cepat dengan koneksi yang stabil gitu maksud saya. Oke, kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses menyambungkan. Ternyata ini sandinya ada yang salah. Oh, di sini harusnya angka 5 ya. Kita ganti angka 5 lalu kita sambungkan ulang ya. Kita sambungkan ulang. Kita tunggu saja dulu, masih proses menyambungkan. Sudah terhubung atau sudah tersambung, lalu kita klik berikutnya. Kemudian masih memeriksa update ya. Di sini perlu beberapa menit ya. Proses ini mungkin perlu beberapa menit ya. Memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit, sekitar 1 menit lah. Namun seperti biasa di sini ada bagian video, laju video yang sengaja saya percepat untuk mempersingkat waktu saja. Nanti kita akan tahu terkunci dengan FRP ketika terkoneksi ke jaringan internet, notifnya beda lagi dengan ketika tidak ada internet ya. Kita tunggu sebentar, di sini masih proses lalu memeriksa info. Nah, seperti ini ya. Ini terkunci dengan FRP ketika ada koneksi internet. Kita klik gunakan akun Google saya ya. Kita klik gunakan akun Google saya lalu kita tunggu saja dulu. Nah, di sini verifikasi akun Anda. Jadi kita harus masukkan akun Google yang terakhir kali disinkronkan pada perangkat ini atau M20. Jika tidak tahu, maka kita harus melakukan bypass FRP. Untuk bypass FRP M20 metode 1, kita bisa menggunakan HP yang lain ya. Kita bisa gunakan HP yang lain. Di sini saya menggunakan HP Samsung yang lain, lalu kita klik tanda ikon orang ini. Kalau sudah masuk ke pengaturan, kita klik tanda ikon orang ini ya. Setelah kita klik, lalu kita harus login dengan akun Samsung ya. Terkait bagaimana cara membuat akun Samsung, di sini sudah pernah saya jelaskan. Agan-agan tinggal klik link yang ada di deskripsi video untuk tahu bagaimana cara membuat akun Samsung ya. Kemudian setelah itu kita masukkan sandinya ya. Kita masukkan sandinya ya. Kita masukkan sandinya. Setelah kita masukkan sandinya, lalu kita klik masuk. Kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini selanjutnya ada beberapa syarat dan ketentuan atau semacam poin-poin yang harus kita centang ya. Kita langsung saja pilih yang paling bawah. Saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas, lalu kita klik setuju. Kemudian setelah itu di sini masih proses ya. Ada verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini digunakan atau di SMS-kan ke akun yang dulu dibuat daftar akun Samsung ya. Di sini sudah masuk verifikasi kodenya. Kemudian kita masukkan verifikasi kode atau kode verifikasi yang tadi di SMS-kan. Jadi verifikasi 2 langkah ini biasanya menggunakan nomor HP ya. Kemudian di sini jelas HP Samsung yang saya pegang ini yang tidak terkunci FRP ya. Di sini fungsinya sebagai HP pembantu. Pembantu kayak apa aja ya? Untuk membantu melakukan bypass FRP, maksud saya seperti itu ya. Sebentar. Agak batuk. Tes 1 2 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini lalu kita klik all tutorial. Kita bisa menggunakan Google Chrome, kita bisa juga menggunakan Samsung Internet Browser ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kok ada seperti ini? Ini biasanya ada
semacam koneksi internet yang agak mencurigakan menurut dia ya. Jadi ini harus semacam verifikasi anti anti robot ya. Kemudian kita masukkan aja yang diminta, gunung atau bukit ya. Kita klik verifikasi ya. Secara default ini harusnya nggak seperti ini ya. Selanjutnya kita klik yang paling atas, alltutorial.net bypass FRP ya. Kita klik, kemudian setelah seperti ini kita akan menginstal Quick Socket Maker-nya. Jadi kita download dulu ini quicknya ya, kita download dulu, mohon ditunggu sebentar ya. Kita klik I accept, kemudian kita klik download di sini ya. Kita klik download, lalu ditunggu dulu, masih proses ya. Kita klik OK. Jenis file ini tidak dapat membahayakan, notifnya seperti ini. Tapi biarin aja, kita cuekin, kita tetap lanjut download. Kemudian setelah itu kita install, lalu kita klik setelan, kemudian kita klik sumber ini, lalu kita back, kemudian selanjutnya kita klik install. Jadi saya ulangi lagi, untuk metode 1 kita menggunakan HP yang lain ya, HP Samsung yang lain, login akun Samsung, kemudian setelah login akun Samsung kita install Quick Socket Maker-nya ya. Setelah kita install Quick Socket Maker-nya, di sini kita masuk ke pengaturan sekarang ya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita cari akun dan pencadangan, lalu kita pilih pencadangan dan pemulihan, lalu kita klik data cadangan ya. Jadi kita membackup data yang ada pada Samsung ini atau Samsung yang digunakan untuk menghapus FRP di HP Samsung yang lain, maksud saya ya. Jadi kita cadangkan aplikasinya. Ini adalah Galaxy A10 ya. Ini adalah Galaxy A10 yang saya gunakan untuk apa? Melakukan bypass FRP HP Samsung yang lain. Jadi ini kita sudah punya satu settingan HP Samsung yang nantinya kita bisa gunakan untuk melakukan bypass FRP pada HP Samsung yang lain ya. Oke, sudah bisa dimengerti. Step 1 ya, ini sudah selesai ya. Step 1 udah selesai, jadi kita langsung menggunakan kita pegang HP-nya yang terkunci dengan FRP ya. Ini kita taruh dulu yang HP yang satu yang tadi digunakan untuk membantu melakukan bypass FRP ya. Kita colok ke PC karena di sini sudah security patch-nya 1 April 2021. Jadi sudah tidak bisa memungkinkan untuk senam jari kecuali dengan bantuan PC ya. Seperti ini. Nah, terkait dengan aplikasinya bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Jadi ini miliknya Samsung Samsung Firmware Tool. Saya ucapkan terima kasih untuk toolnya ya. Kemudian setelah tadi kita klik bypass FRP, klik OK. Nah, pastikan HP-nya terkoneksi ke jaringan internet ya. HP yang akan kita bypass FRP-nya ya. Nah, setelah selesai seperti tadi, maka secara otomatis di HP Samsung ini akan muncul isi firmware seperti ini ya. Lalu kita klik lihat ya. Kita klik lihat saja. Sebentar. Maka secara otomatis dia akan masuk ke YouTube, lalu masuk ke browser Samsung Google Chrome maksud saya ya. Kemudian selangkah selanjutnya kita tinggal terima dan lanjutkan ya. Kita tinggal klik terima dan lanjutkan. Kemudian kita klik berikutnya lain kali. Nah, setelah seperti ini kita tinggal mengganti URL-nya atau alamat di atas. Kita ganti dengan Google ya. Kita ganti dengan Google. Langkah selanjutnya kita tinggal ketik alltutorial.net ya, all tutorial. Nah, sudah ada sugestinya paling atas, alltutorial.net spasi FRP spasi bypass, kita klik, kemudian kita klik paling atas ya. Langkah selanjutnya setelah kita klik seperti ini, kemudian ya kita akan masuk ke setelan atau pengaturan ya. Jadi kita masuk ke Samsung Quick Task, kita pilih Open Setting Samsung ya.
Setelah kita klik open setting Samsung, kita masuk ke pengaturan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik ikon gambar orang ya. Kita klik ikon gambar orang ya di sini. Kemudian kita harus masukkan akun Samsung ya. Di sini akun Samsungnya harus sama dengan yang ada di HP yang satunya yang kita tadi udah login akun Samsung, wajib sama ya. Jadi kita harus masukkan akun Samsung yang sama di HP yang saya pegang sebelah kiri ya. Kemudian kita akan login, kita masukkan emailnya ya. Kita masukkan emailnya pada HP Samsung Galaxy M20 yang akan kita bypass FRP-nya ya. Kemudian kita tunggu saja dulu, saya masih mengetik sebuah email akun Samsung. Lalu kita klik kata sandi, lalu kita masukkan sandinya atau passwordnya ya. Setelah itu kita klik masuk ya, kita klik masuk ya. Kita klik masuk, kemudian mohon ditunggu sebentar. Di sini kita klik setuju ya. Lalu kita tunggu sebentar, kita pilih verifikasi dengan pesan teks aja ya, agar di SMS-kan ke nomor yang dulu dibuat daftar akun Samsung ya. Kita tunggu saja dulu, masih proses menunggu kode verifikasi. Nah, ini sudah masuk yang paling bawah ya, kodenya 695347. Jadi kita masukkan kode verifikasi yang di SMS-kan. Kita masukkan 69 kemudian 53 kemudian 47, kemudian kita klik yang paling bawah, lalu kita klik verifikasi ya. Kita tunggu saja dulu, masih proses di sini ya. Sudah masuk. Nah, di sini akun Samsung ini sama dengan akun Samsung yang ada di HP sebelah kiri atau yang tadi saya bilang mau digunakan untuk melakukan bypass FRP. Masuk akun dan pencadangan, lalu kita masuk ke pencadangan dan pemulihan, kita pilih pulihkan data. Kalau yang pertama tadi adalah di backup, kalau sekarang kita pulihkan ya. Kita pilih yang Quick Socket Maker aja ya, karena yang dibutuhkan hanya ini ya. Aplikasi yang lain kita tidak membutuhkan, lalu kita klik restore ya. Pertama-tama saya ulangi, pertama-tama kita cadangkan, setelah kita cadangkan kemudian kita restore atau kita bentar. Oh, ini tidak bisa karena sebentar, saya menggunakan hotspot HP ya. Jadi saya akan koneksikan ke jaringan internet melalui WiFi, bukan hotspot HP ya. Kita akan masukkan kata sandinya ya. Lalu kita klik sambungkan ya. Kita klik sambungkan, kemudian setelah ini kita kembali ya, ini sudah terhubung ke jaringan internet tapi bukan WiFi hotspot ya, hotspot HP maksud saya. Akun dan pencadangan dan pemulihan, lalu kita klik pulihkan data ya. Kita klik pulihkan data, kita pilih aplikasinya, kita centang pilih semua, kita hanya pilih satu yang paling bawah karena itu yang kita butuhkan ya. Karena ini yang kita butuhkan, lalu kita klik selesai, kemudian setelah ini kita klik restore, lalu kita klik install ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, setelah belum, saya kira udah selesai ini, ternyata belum ya, masih proses memulihkan bukan mencadangkan. Lalu kita klik selesai ya. Ini nanti saja. Nah, setelah seperti ini kita back, kemudian kita back lagi sampai ke browser ya. Nah, sampai ke sini, kemudian pada Samsung Quick Task kita pilih yang paling bawah atau Open Google Search Apps. Nah, setelah seperti ini kita klik lain kali, jangan login ya, kita klik lain kali. Kemudian kita ketikkan nah ini sudah ada yang paling bawah ya. Kita klik yang paling bawah, kemudian di sini aplikasi dibuat, kita abaikan saja. Kita klik OK. Kemudian setelah kita klik OK, sebentar. 1 2 3. Langkah selanjutnya kita klik kita ketik log ya, maka akan ada di pengaturan, kemudian yang paling bawah ya. Kita klik log, masuk ke pengaturan, kemudian pengaturan yang paling bawah, choose screen lock ya, yang paling bawah.
lalu kita klik coba ya, kita klik coba. Kemudian setelah ini, nah ini sudah masuk ke kunci perangkat seperti ini. Lalu kita akan gunakan pola. Kalau tadi terkunci dengan FRP gara-gara ada pinnya, sekarang saya akan mencoba membuat pola ya agar beda. Konfirmasi ya. Kita tunggu saja dulu. Oh, sudah selesai. Kemudian kita back lagi. Kemudian coba kita selipkan HP-nya. Kita nyalain lagi ya. Kemudian kita coba membuka pola ya. Nah, ini sudah bisa. Langkah selanjutnya kita tinggal lakukan restart HP pada Samsung Galaxy M20 ya. Kita tunggu saja dulu. Jadi untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy M20 Security Patch 1 April 2021 ini ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah yang sedang kita jelaskan, bukan yang akan ya. Sebentar, ini tadi masih loading, kita ulangi, masukkan atau gambar pola yang tadi kita bikin ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita klik ayo ya, kita klik ayo. Kemudian kita pilih saya setuju, lalu kita klik berikutnya. Lalu langkah selanjutnya setelah klik berikutnya adalah kita klik lagi berikutnya. Kemudian kita tunggu saja dulu, di sini masih memeriksa update ya. Di sini adalah bypass FRP Samsung Galaxy M20 1 April 2021 metode 1. Nanti kita akan jelaskan metode 2 yang lebih simpel ya. Cuman meskipun simpel, tetap untuk metode 1 juga punya kelebihan yang tidak dimiliki metode 2 nantinya. Nah, tadi saya sudah masukkan pola yang tadi saya gambar, lalu di sini masih ada notif memeriksa info ya. Jadi pola yang kita gambar tadi ini adalah yang kita buat tadi ya. Klik lewati. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Kita klik lainnya, kita klik setuju, lalu kita klik oke, lalu kita tunggu saja dulu. Di sini masih sedikit sentuhan akhir. Proses ini mungkin perlu beberapa menit, namun seperti biasa laju video saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi opsional, bisa kita pilih semua atau kita bisa hilangkan semuanya. Ya, kita bisa hilangkan semuanya, kita hilangkan aja terlebih dahulu supaya lebih cepat nantinya, biar usernya atau yang punya HP ini yang menginstal sesuai kebutuhannya ya. Kemudian kita di sini lompati aja, kita klik lewati lalu kita klik selesai ya. Kita tunggu saja dulu sebentar, mohon ditunggu sebentar. Ini kita nanti lalu kita klik ya. Nah, ini sudah berhasil masuk ke menu dengan metode 1 ya. Melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy M20 Security Patch sudah 1 April, Security Patch-nya udah 1 April 2021 ya. Seperti yang agan lihat pada bagian bawah, tingkat patch keamanan Android 1 April 2021. Saya kira masalah bypass FRP pada Samsung Galaxy M20 metode 1 saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial berikutnya. Selamat pagi.